Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam program Saat Teduh GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kita bangun dari istirahat tidur kita. Kita menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar kembali firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami kepadamu. Dengan segala ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang sudah menolong kami, yang sudah menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Kami boleh bangun di dalam kekuatan kasih Tuhan. Terima kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, Tuhan menolong kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma. Roma pasal yang ketiga ayat 21 dan 22. Roma pasal 3 ayat 21 dan 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Puji Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-23 mengatakan, ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah pelanggaran dan ketidaktaatan akan hukum Allah. Dan ini dimulai dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada semua manusia. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ketika kemuliaan Allah itu hilang dalam kehidupan manusia karena dosa, maka dalam diri manusia tidak ada lagi kebenaran. Yang ada adalah dosa. Manusia jauh dari Allah karena dosa. Manusia terpisah dari Allah karena dosa. Manusia pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan. Allah ingat akan manusia. Meskipun manusia sudah berdosa jauh dari Allah, terpisah dari Allah, tetapi Allah ingat akan manusia. Allah cinta kepada manusia. Allah menyelesaikan persoalan manusia, masalah manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah menyatakan anugerahnya. Allah menyatakan kemurahannya bagi manusia. Kasihnya kepada manusia. Kepada manusia yang sudah berdosa, kepada kita yang sudah berdosa. Namun firman Allah berkata, barang siapa percaya, ini ungkapan isi hati Tuhan, barang siapa percaya kepadanya. Artinya, manusia dibenarkan oleh Allah. Manusia diampuni oleh Allah. Manusia dipulihkan oleh Allah. Manusia diselamatkan oleh Allah. Manusia menerima hidup yang kekal dari Allah. Oleh iman percayanya kepada Allah. Oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan manusia. Cara Tuhan diberikan kepada manusia. Pintu rahmatnya diberikan kepada manusia. Melalui kita percaya kepada Tuhan. Melalui kita beriman kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Pembenaran itu terjadi. Darah Kristus mengampuni, menyucikan, melayakkan kita di hadapan Tuhan melalui iman kita, melalui percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudara, iman percaya kepada Tuhan, iman percaya kita kepada Allah, menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kita beriman kepada Tuhan, dengan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka manusia diampuni, kita diampuni. Kita disucikan, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Tidak ada cara yang lain, saudara, selain kita datang kepada Tuhan. Manusia datang kepada Tuhan melalui iman percayanya, dan manusia dapat dibenarkan, manusia dapat diampuni. Haleluya, puji Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan, Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Kita dengar firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan di sini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang telah dibenarkan karena iman. Kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup damai sejahtera dengan Allah. Hidup damai sejahtera dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita. Oleh karena iman kita. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan,
Kita dibenarkan karena iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dan kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Oleh iman kita dibenarkan. Oleh iman kita berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan selain iman saudara, selain iman kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh Allah. Kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita sadar bahwa kita perlu diselamatkan. Sebab itu pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Perbarui hidupan kita. Dengan kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Lewat iman kita, lewat percaya kita kepada Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan ini saya Tuhan. Ini pribadi saya. Saya percaya kepadamu. Saya beriman kepadamu. Saya percaya kepada firman Tuhan. Tuhanlah yang akan membenarkan kita. Kita dibenarkan karena iman. Kita diampuni karena iman kita kepada Tuhan. Kita dipulihkan, kita disembuhkan karena iman kita kepada Tuhan. Dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Lewat iman kita. Kita tinggikan Tuhan dalam iman kita. Pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita datang kepada Tuhan dengan iman. Jangan kita mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa iman. Tapi dengan iman kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dia yang mengampuni saudara. Dia yang memulihkan saudara. Dia yang menyembuhkan saudara. Persoalan apapun, sakit apapun, saudara, mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan dengan iman. Kita dapat berlayak kepada Tuhan. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diampuni oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Engkau memberi rahmat bagi kami. Engkau memberi anugerah bagi kami. Firman-Mu berkata, oleh iman kami, maka kami dibenarkan, kami dipulihkan, kami diampuni, kami diselamatkan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah firman dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang selalu sadar bahwa sesungguhnya kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Sembuhkan mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, pulihkan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.